Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Egolin mengucapkan turut berbelasungkawa buat saudara-saudara kita yang ada di NTT, Wan. Iya, Gede gempanya, Wan. iya makanya kita 7,7 skala Richter. kita turut prihatin, Iya sih. turut berduka cita. Semoga Semoga yang di sana diberi ketabahan. dan Pasti ada hikmah lah di balik bencana lah. dan nggak ada lagi gempa-gempa yang menimpa Indonesia. Itu Tapi harapan kita. enggak tsunami ya. Kecil katanya tsunami-nya. Cuma raut udah mulai surut, Surut, iya. kemarin gitu. Mudah-mudahan nggak ada gempa susulan atau nggak ada bencana-bencana lain. Kalaupun memang ada, bisa dimudahkan lah ya ke depannya urusannya. Balik lagi ke Egolin. Golin episode berapa nih sekarang nih? Oh, 7. Episode 128 ya. Wah. Amel mana ya, Amel? Amel lagi ada Amel syuting. nggak ngangkat, Mel. Maaf ya, Mel. Gue bilang, lo apa gue yang keluar gitu? Waktu gue nggak ada, Amel ngangkat. Oh. Ya, berarti lu mesti nggak ada berarti. Amelnya berarti sini, Mel. Gue di situ dong berarti. Iya, lu di situ. Pegangin laptop Apple-nya Amel. Menjelang piala ini ya, menjelang piala presiden ya. Bukan Piala Presiden, Bung. Lu dibahas nih kangen presiden kayak dia nih. Hai, antek-antek asing. Gue pengen jadi presiden, Wan. Oh. Itu doang mah gue bisa jadi presiden mah. Gua kadang mau ngupas bawang. Apa sih piala apa sih? Coba kan gini, yang gue lihat kemarin beberapa kali Ah. di beberapa kali sosial media. Jadi ada beberapa pemain diaspora itu yang memang udah ngancem nih, Wan. Gara-gara kita kalah lawan Vietnam sama Singapura. Ntar nih Baik. begitu apa namanya AFF ya, mereka kan bisa turun nih, bisa turun yang mereka yang lo bilang kemarin kan. Iya. Pada akhirnya kan mereka bisa dipanggil sama kita nih, disuruh balik belain kan. Udah pada ngancem, dendam. Ngancam apa tuh? Ya ngancem yang ngalahin kita kemarin gitu. Udah pada Waduh. dendam aja. Ya mudah-mudahan sih benar ya gitu maksud gue. Iya, tapi kita hari ini mau coba bahas ini Pak, Barry Super League karena September Yes. awal September bakal mulai kick off dan sebelum mulai udah panas banget nih dari pramusim, bursa transfer lagi hot-hotnya dan ada satu hal yang menarik nih yang bikin Barry Super League bakal lebih semarak, bakal lebih hot di musim baru nanti. Tahu nggak lo apaan? Baliknya Sintayong. Saya kan udah balik tuh. Sintayong balik ke Indonesia. Dan memang seba- grafik Persija Iya, lumayan naik nih. udah mulai ada kelihatan lah, udah mulai ada kelihatan Dan dan beberapa anaknya dia juga udah mulai di recall nih sama dia nih. iya, beberapa punggau-punggau di timnas zaman Sintayong yang ada di Persija nih udah mulai sedikit demi sedikit kembali lagi performanya. Baik lagi. Dan Tommy Welly alias Towel udah mulai cuap-cuap lagi. Udah mulai lagi tuh dia ya kan. Musuhnya balik. Musuhnya Iya kata, balik. wah STI ini enak nih buat Dapat job lagi gue. buat dinyinyirin ya kan. Dapet job Lumayan. lagi, ya. Bebas-bebas aja namanya pengamat mah ngomong apa aja Tapi gini loh, bebas. gue cuma apa nama yang gue lagi gue coba memprediksi ke depan apakah memang faktor STY bisa menentukan. Kalau memang bisa menentukan berarti maksud gue apa namanya pemain-pemain ini cocok nih sama kepemimpinan beliau nih. Gitu loh, maksud kan secara Persija juga ada beberapa pemain nasional dong. Banyak. Nah, itu kan maksud gue memang cocok dengan tipikal kepelatihannya dia gitu. Ya, tergantung juga sih karena kan bisa dibilang Persija ini udah ganti pelatih sering banget nih. Mulai pelatih yang harganya kontraknya lumayan mahal, yang biasa aja, kembali ke Sintayong kan Sintayong terkenal kalau ngelatih tim, klub ataupun negara itu gajinya lumayan hitungannya. Apalagi buat takaran Indonesia dan Sintayong di Persija ini tekanannya luar biasa banyak berbagai arah. Iya sih. Bang. Mulai dari manajemen kata satu aja kan Iya. tahun depan lo harus juara pegang itu piala. salah satunya dari gubernur dia pengen berharap banget Dia kan pegang piala tahun depan. Iya, pas karena tahun ke-500. biar 5 abad ada kadonya nih, Iya, kadonya iya. juara Amin, Barry amin. Super League. Amin. Dan dari The Jackmania pun kan The Jackmania baru milik ketua baru nih kurang lebih 1 bulan kan. Oh, Nama gitu. Muhammad Aditya nama ketua barunya. Dan kemarin salah satu kandidatnya itu teman kuliah gua Pak The Jackmania. Oh gitu. Namanya Rajiva namanya ada tuh. Tapi kalah Rajin dan dan pandai. bukan. Haji Pak. Iya. pakai V, Pandai. Jadi nih The Jackmania pun udah nuntut nih, ibaratnya udah. Iya, iya. Nggak ada kata, Ya, nggak ada satu nggak ada kata lain. Selain kata gagal udah. juara udah, Iya, karena kan iya, iya. Persija grafiknya bisa dibilang dari musim ke musim menanjak nih. Dari peringkat di luar peringkat 5 besar, kemarin masuk 3 besar. Dan diharapkan di musim baru nanti udah saatnya Persija
ada di Juara, peringkat 1 juara. di akhir musim ya, bukan di awal musim. Peringkat 1 di awal musim, dan Sintayong pun di bursa transfer kali ini di ajang pramusim udah banyak didatangkan pemain-pemain berkualitas nih. Kebanyakan dari Ya Eropa balik sih. lagi ke gayanya dia waktu awal-awal Iya. PSSI kan. Gua manggil ini, manggil ini, manggil ini. Iya, tapi itu kan sama dia. nggak pakai transfer kalau itu. Karena kan negara. Ini kan Oh, kalau di berarti klub itu ada transfer, ada biaya transfernya. 6,5 ya? Apa tuh? 6 di ATM ya? Bukan, itu transfer bank. Ini beda. Sekarang 2,5 itu kalau Pakai pakai lewat mobile banking. pakai BI Fast. BI Fast. Iya. Keterangannya lainnya ya. Lainnya, iya. Dan Persija pun bisa dibilang apa ya, pergerakannya di bursa transfer di era Sintayong ini bisa dibilang ya cukup menjanjikan ya, biarpun belum wah-wah banget nih. Karena apa ya, dia banyak tim talent scoutingnya ataupun tim manajemennya ini dalam mencari pemain benar-benar yang dibutuhkan sama pelatih, yang dicari, nggak sekedar beli. Dan udah ada beberapa pemain. Ya berarti pakai itu dong, pakai perencanaan dia. Ya, pastilah. Ya, istilahnya fit on proper test itu layak nggak dibeli. Bukan segala macam, bukan ya. fit and proper test juga. Iya, Talent iya. scouting kan ada, talent scouting, agensi-agensi pemain yang Iya, iya. channel-channel Persija di Asia ataupun di beberapa negara yang ada di Di Eropa. agensi berapa 30%? Nggak ngerti gue kalau agensi berapa ya. Mungkin 21 kali, 21%. Nggak tahu juga. Dan nah ini ada nama menarik nih, Pap. Di Persija, salah satu pemain asingnya yang apa namanya, yang diharapkan bisa memberikan dampak bagi Persija. Yamin Lamal. Hah? Yamin Bukan Lamin Yamal mah. Kalau ke Persija, ntar Pramonanung pusing mau gajinya berapa dia kan? Pakai APBD juga gede banget. Nggak mungkin juga pakai APBD kan? Ada nih satu main dari Jepang, Yoshino namanya. Ini Yoshino diharapin bisa menjadi mesin baru di Persija di lini Umurnya tengah. berapa ya? Rata-rata udah tua juga. Udah usia mateng. Bukan tua, kita perhalus usia mateng di dunia sepak bola. Iya. Yoshino ini dari Jepang, dan dia diharapkan nih bisa menjadi. Lah kita ngirim ke Jepang, Jepang ngirim ke kita juga. Tukeran dong berarti dong. Iya, kita barter main ya kan. Dan emang ya bisa dibilang Ya kelas-kelas Pak Jisung ada gak kelas-kelas Pak Jisung? ada, asal duitnya kenceng mah ada. Oh, punya budget berapa, 1 triliun. Mau yang sekelas Pak Jisung, Messi ada. Cuma bisa. gue melihat ini ada beberapa juga yang gue lihat nih beberapa top 4 kalau gue bilang ya, ada Persib udah pasti, Persija, terus Dewa United, Dewa United, sama satu lagi mana nih yang Tangerang itu kan? Persita, Bukan. Dewa, Yang nggak ada lapangan nih. Dewa United. Oh, yang Bali. Bali United. Bali Bali United mah lapangannya bagus. Enggak, Bali United juga lagi bagus juga kan? Iya. Lagi bagus karena Dewa United karenanya dia udah ada investor, Wan. Maksud gue dia kemarin itu buka juga lapangan basketnya nih. Jadi artinya memang fokus ke olahraga mereka. Iya, tapi Gue rasa pembinaannya juga bisa jadi sih, karena memang mungkin masih orang masih belum terlalu serius menganggap mereka ya. Karena rival nih masih ada PSSI dan Persib sama Persija nih. Bali United itu Persija sama mirip-mirip, dia sering menghasilkan pemain-pemain muda dipromosin ke tim senior untuk main di BRI Super League. Kadek Arel Dari Kadek akademinya ya? Iya, dari tim EPA-nya, kan ada tim EPA-nya tuh, tim akademinya. Yang di usia 15-an itu ya? Enggak, di bawah 20 kalau EPA biasanya. Itu banyak udah dipromosiin ke tim senior. Salah satunya Kadek Arel. Kadek Arel iya, udah bener tuh. udah 2-3 musim sekarang nih di tim senior Bali Lagi United. dipantau juga sama PSSI ya? Dia udah masuk timnas. Oh. Timnas junior udah berapa kali bolak-balik masuk tuh si itu. Dan Persija pun di bawah Sintayong, kan Sintayong terkenal nih pelatih yang demen ngorobetin pemain muda. Iya sih. Sintayong salah satunya. Doyan daun muda. Iya, tapi bukan daun muda yang itu ya. Ini pemain muda, bukan daun muda. Gue tadi pagi baru nemu dari Instagram nih. Eh, Si Halan itu rupanya setelah main dia langsung berendam ARS. Itu yang dilakukan Sintayong ternyata. bukan Jadi salah satu kan Sintayong juga maksudnya anak-anak zaman dulu tuh yang PSSI Iya. itu kan mereka disuruh rendam di ARS ya, Wan. Maksud gue itu bukan buat healing krisisnya ternyata. Jadi buat melihin ototnya biar masa ototnya tuh biar kembali benar. cepat pulih lagi. Oh, ternyata ini gue baru ketemu tadi fun fact-nya. Oh, ternyata ini yang memang dilakukan Sintayong. Dan mungkin gue bakal kangen juga dengan ya latihan yang segitu kerasnya ya. Sebenarnya bukan Haaland, bukan Sintayong dong, hampir semua negara klub-klub di dunia itu kayak begitu cara recovery-nya, berendam ARS, dikasih es batu. Ronaldo es pun batu. sering kayak gitu, Ronaldo entah itu di klubnya ataupun dia sendiri di rumahnya. Gue juga bukan suka makan es. Iya, berarti lu direndamnya pakai es balok lu pakai es balok. Es balok yang di pinggir jalan tuh. Yang taruh di pinggir jalan ditutup interval tuh kan. Sampai pagi diambil dicocok tuh kan. Gue mau tanya sama lo, Persib ke Persija jauh nggak?
terakhir tahun kemarin. Kalau jarak sih 2 jam ya kalau lewat Enggak, Cipali ya. Dari Iya kalau peringkat. dari kemarin sih Persija kan peringkat 3, Persib peringkat 1, tapi Di poinnya itu tengahnya ada siapa? Persebaya. tengah-tengahnya Pulau Jawa. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Nggak, di itu peringkat 2-nya ada Borneo. Borneo. Borneo FC Samarinda peringkat 2-nya musim kemarin. Tahun ini ada kejutan apa dari Borneo? Borneo kejutannya musim baru nanti para pemain intinya banyak diambil-ambil sama tim lain. Kipernya Nadio Oh, transfer. ditransfer ke Persija, dibeli sama Persija. Mario Peralta, mesin gol dan mesin umpannya sekarang hijrah ke Persib Bandung. Bisa dibilang Borneo musim ini ya prediksi gue di musim baru nanti bakal terseok-seok karena ya Kenapa dia kurang dana? bukan kurang dana ya, kan kalau tim bagus begitu pasti main bagusnya diintai sama tim-tim lain dan Kok bisa sih, maksud gue nggak, mereka kontraknya udah habis apa gimana pemainnya? biarpun kontraknya nggak habis kalau tim lain sanggup nebus biaya transfernya mah lepas Pap. Lu beli 1 miliar tim lain misalnya nawar 5 miliar ya lepas lah, udah untung kan. Udah Iya sih, cuan. nggak, tapi kan lu pertaruhannya adalah peringkatnya lu. Ya itu pilihan lagi dari timnya. Kecuali lu ada lapis duanya memang bagus. Iya. Makanya gue tadi tanya sama lu, di tengahnya itu ada siapa? Borneo ternyata, dan itu sudah ya bertabur bintang juga kemarin kan. Akhirnya Iya. memang kelihatan dari permainannya mereka, banyaklah yang minat tuh pemain-pemainnya. Termasuk Iya. Persija juga kan ngambil kipernya kan. Dan menariknya di Borneo ini kemarin Peralta pas Sinta yang awal diperkenalin, Sinta yang udah sepil tuh Peralta bakal ke Persija kan. Ternyata dalam perjalanannya Peralta jadi, malah ke Persib Persib. Bandung. Makanya Sintayong jangan nyepil Di duluan ya kan kalau belum Kadang-kadang kita punya rencana terus lo ungkapin malah nggak jadi. itu dia. Makanya diam-diam baik kalau udah jadi baru di-spill ke publik ya kan. Itu juga banyak. Apalagi kalau nembak orang, gue kayaknya udah jadi, namanya nggak jadi. Nggak jadi. Diem aja, tahu-tahu jadian. Iya, kalau masih crush mah diam-diam aja kali, nggak usah kalau udah jadian baru dipublish ke Instastory ya kan. Iya. Nah, ini juga ada apa ya? Bisa bilang statistik STY ya di pramusim di Piala Presiden, bisa bilang tadi udah mulai kelihatan nih bentuk permainan. Salah satunya Witan Sulaiman udah kembali lagi nih. Dari tangan yang tepat. Iya, itu satu. Lain sisinya pemain muda kayak Arliansa yang musim kemarin nggak terlalu diandelin sama pelatih sebelumnya Sousa. Di bawah Sinteyong ini Arliansa prediksi gua Di asah sama dia. bakal menjadi daya ledaknya bakal lebih mantap dibanding Berarti musim bisa, kemarin. kemungkinan dia starting line up dong. Starting line up nggak mesti, tapi cara main dia nih agak sedikit berubah di bawah Sinteyong. Dia bisa manfaatin pergerakan-pergerakan di lini kedua. Dalam artian dia bisa bergerak dari second line ataupun bisa manfaatin half space di sisi pertahanan lawan. Kemarin di Piala Presiden udah dibuktiin tuh 2 gol apa 3 gol gitu dia bikin. Oke. Dan pergerakannya kayak begitu tuh. Belum lagi backnya tuh. Dan memang dia posisinya di situ. Ya backnya dia Said juga menurut gua tuh juga masih main muda, masih yang dicoba tuh karena kemarin kan Rizky Ridho di AFF. Doni di Tapi AFF. waktu di timnas berhasil ya. Siapa? Ya Sintayong dengan strategi kayak gitu. Ya dari segi progresivitas permainan berhasil. Ya, kayak Marcelino segala macam. Iya, kan dia kan emang gitu. Jelas kan. Dia jago memoles main muda nih, dihajar fisiknya, dihajar sih, mentalnya, fisiknya sih. dan mindset permainannya jadi kebentuk dan berubah. Gitu Sintayong punya skill di situ. Kalau buat ngasih gelar, dia belum terlalu gimana Karena gitu. kan ada interupsi gitu masalahnya. Interupsi. Kalau ini nggak interupsi, makanya kita lihat aja nih selama 1 tahun ini, mudah-mudahan sih ya bagus lah. Cuma sama ini nih ditayangin di mana nih? Indosiar. Indosiar. Dan Real time berarti. real time. Real time. Dan menariknya nih selain Persija tadi Persib sempat lu singgung kan. Nah, Persib ini menariknya di musim baru ini menurut gua ya. Ini bakal bisa jadi mempertahankan gelar juaranya karena Persib biarpun banyak pemainnya yang berapa pindah, tapi Persib transfer lagi-lagi Coachnya efektif. masih tetap yang sama ya? Udah ganti. Sekarang asisten coachnya Bojan Hodak yang naik, Igor Tolik namanya. Ini Kenapa dia diganti? udah bosan kayaknya kejagoan. Nggak ada lawan Bojan Hodak kayaknya sih begitu. Nggak ada tantangan. Kurang tantangannya dikit banget. Dia bisa jadi nggak sehebat kemarin dong jangan-jangan. Iya, tapi kalau lihat dari kemarin di ajang pramusim, sekarang lagi ikut di Bali Challenge nih. Dewata Challenge si Persib. Kemarin lawan Sabah FC menang, ntar hari ini lawan Bali United. Nggak takut di itu tuh, nggak takut dirasisin tuh. Enggak lah. Dan menariknya Persib Bandung nih pemain-pemain yang hadir di skuad barunya emang ya kualitas jempolan lah. Iya sih. Mulai dari iya sih. main diaspora timnas banyak Banyak kan. ya kan juara musim kemarin dan main di iya, AFF. dapat League. berapa miliar? Berapa loh? Ya, pokoknya lumayan banyak lah dan Masih kalah sama
dana itu ya 1 triliun ya masih. Masih kalau dibandingin sama upah pengupas bawang masih banyakan Persib, masih banyakan Persib lah jauh ya kan. Dan Ya, gue melihat apa namanya chemistry-nya sih Wan, pemain-pemainnya kayaknya gila loh. ya itu mah nggak usah diraguin kalau Segitu Persib Bandung. lagi ya. Persib Bandung itu DNA-nya menurut gua ya. Sejak Ada dia yang jual, turun nggak sih di situ? ya dia mah sebagai gubernur ya pasti ada lah. Tapi kan di klub sekarang kan APBD ini kalau untuk membiayai klub nih misalnya dia Nggak mau bisa. support, Ah. ya sekarang kan klub udah bisa mandiri, udah bisa nyari duit Bukan sendiri. bukan BRI lagi. Apaan? BRI mandiri maksudnya itu apa bahasa gampangnya mandiri ya? Non BNI gimana? Dia udah nggak non BNI aja gimana? Pokoknya begitu udah. Dia bisa nyari sponsor kan. Iya, dan Persib udah ngebuktiin nih, dia bisa menghasilkan cuan dengan prestasi. Oke. Dia main di Asia di AFC Ah, League dia itu, juga itu ya, jual apa namanya? Masuk ke champion ya. Liga Malam Jumatnya, Liga Malam Jumatnya Asia. Kan kalau championnya. UCL-nya ada tuh ACL Elite-nya. Di Persib yang layer 2-nya, ACL 2-nya. Dan championnya nggak masuk kita. Enggak, kita kan grade kompetisinya masih di bawah Oh. negara-negara kuat Asia lainnya. Oh, Makanya kita cuma bisa main di AFC League 2 untuk sementara ini nih. Dan Persib musim Masuk. main lagi. Dan itu juga sumber duit juga. Kalau bisa menang setiap pertandingan ada apa? Ada hitung-hitungannya. Kalau menang dapat lagi uangnya dari AFC. Makanya Iya. Persib ya karena dia cuan jadi bisa beli main tuh enak aja. Iya belanjanya. Belanjanya enak aja dan dia juga kemarin beli striker house goal di Liga Serbia kalau nggak salah tuh. Dan kebanyakan pemain luar juga nyaman di situ sih kalau gue Iya, melihatnya iya, ya. karena- memang ya enak itu tempat segala Karena fansnya pun luar biasa banget, bener mantep. Viking ya? Viking, Boboto, emang kalau Persib main dan fun fact-nya Persib Bandung di Piala Presiden kemarin karena Persib main sharingnya paling gede di TV nasional. Oh, Nomor 1. penuh. Apa Iya, namanya? 5, berapa gitu rating share TV. Berarti memang iya. Jadi kan Persib ini menjadi magnet di sisi komersil di dunia sepak Banyak bola. yang nonton ya. Ini- Ini masukan dari iklan segala macam. Ini Piala Presiden Pak, ajang pramusim bisa top ranking sharing dari TV loh, acara TV tuh bola pas Persib main tuh. Dan emang ya bisa bilang Persib emang luar biasa banget. Tapi ya yang gue lihat sih alhamdulillahnya juga masyarakat segitu animonya tinggi ya Wan. Dengan Iya. Liga 1 ya. Dengan Liga 1 ya itu yang bikin hidup juga sih. Iya, Paling emang- industrinya emang hidup kalau bola hidup dari situ dan di BRI Super League musim baru nanti larangan penonton tandang nonton langsung itu udah dicabut dan FIFA udah rekomendasi. Maksudnya gimana tuh? Kan 3 musim apa 2 musim terakhir itu kalau setiap laga tandang Misalnya tim Persib main di Jakarta, tuh penontonnya nggak boleh hadir, penonton Persib nggak boleh hadir. nggak Iya, boleh hadir. iya. Emang takut ribut. Kayak karena itu dia udah ada hitung-hitungannya takutnya gitu terjadi gesekan-gesekan dan Nah itu berarti yang harus dibenahi juga dari sisi apa namanya manajemennya ya. iya. Karena ya lo juga off airnya juga mesti jalan juga kan tiketing buat si Iya. itu juga mesti ada. Karena sumber cuan utamanya yang paling enak ya mungkin itu deh tiketing. Kalau stadion penuh mulu setiap minggu dapat full house tuh stadionnya, tiket terjual habis ya itu pada pemasukan akhirnya buat klub. ketika memang ketika liga kita rame, souvenir juga rame, UMKM Iya. juga naik Iya, sebenarnya. Banyak banget yang jersey, jual Iya, segala sih. macem Iya, itu iya, juga iya. pasti rame banget. Rame. Dan Persib Bandung udah ngebuktiin musim kemarin kan tuh penjualan Persib ya? penjualan Tinggi jersey ya? penjualan jersey lumayan meningkat tuh karena ada Tom Haye, ada lagi Livin Kurzawa, mantan pemain PSG, main timnas Prancis, cuma berapa bulan di kontrak itu dia bisa mendongkrak penjualan jersey Persib Jersey. Bandung. Biarpun musim ini udah nggak lagi ya karena cuma berapa bulan doang dia main di Persib. Oh bisa Kontraknya. kontrak cuma berapa bulan? Bisa. Oh iya sih, gue juga bulanan sih di rumah. Iya beda kalau lu beda. Lu ngontrak tuh namanya kan kontrak lu ngontrak. Nah itulah yang gue cuma mau sharing di sini ya. Kita sih ciptakan suasana penonton yang kondusif ya, begitu maksud Harus, gue. itu harus. harus karena Harus. itu yang bikin hidup liga ya. Karena Satu. dari juga yang bisa kalau apa namanya ngelihat dari luar kelihatannya bagus, terutama gue
kangenin itu apa namanya karya-karyanya itu. Wah. Ya itu Itu harus tuh, salah satu itu daya tarik penonton iya. sebenarnya sih gitu. Dan juga kalau penontonnya tertib Tertib sepanjang lah. satu musim tertib terus di Liga 1, Liga 2 dan liga lainnya, otomatis sponsor ngeliat nih, wah kayak Indonesia Aman, udah bisa aman. nih. Iya, iya. Lu bisa bayang nggak Liga Indonesia ntar Ya. kedepannya sponsornya Fly Emirates, Bisa ya jadi kan? kan harga tiket terjangkau karena banyak sponsor. Nah, bisa jadi. Diturunin lah harga Bisa tiket. Itu jadi. maksud gue. Karena- lihat positifnya lah. Ya karena regulator ataupun I-League ini kalau sponsor udah yang kakap masuk dari luar, Ya kan gak usah bayar keamanan lebih gitu, udahlah aman lah, mereka main Iya. dimanapun gitu, aman Indonesia mau maka udah itu dia. gitu. Gue sih mimpi gitu kan, Liga Indonesia sponsornya Fly Emirates salah satunya. Iya. Atau apa PS. Kan Liga Champion PS tuh PS5. PS5 ya kan. Ya kita mana tahu kan kalau ntar PS beneran mau sponsoring kan jadi namanya Liga PS menarik banget. Iya. Nah itu yang harapannya kan sih begitu ya, karena Iya. juga buat nunjang ya perekonomian segala macam. Iya. Bisa di itulah, ke sana tuh bisa banget gitu. Dan menarik lagi selain tadi di BRI Super League musim baru nanti nih, selain larangan penonton apa namanya tuh dicabut, Tanggal. iya dan persaingan ketat Persija adalah Persebaya. Persebaya kan juara Piala Presiden nih. Dia beli mana lagi gua? Dia beli sih nggak terlalu mencolok, tapi bisa lah menjadi penantang nih. Kalau asal dia bisa konsisten mainnya, lini pertahanannya bagus, Tahun kemarin peringkat berapa ya? terlempar dari 4 besar ya awal-awal dia bagus, tapi karena squadnya begitu nggak rata, jadi ya udah. Jadi dia nggak terlalu nggak terlalu menonjol di akhir musim. Masalah dengan coach gak? Enggak, emang skuadnya aja. Skuadnya emang kurang dalam di lini pertahanan. Dan satu lagi yang menariknya lagi nih di BRI Super League yang tadi gue sempat singgung, main Persib nih, main diaspora banyak yang balik ke Iya, Indonesia. ke Indonesia. Pengen ngerasain iklim sih. Ada Ragnar Oratmangun main di Ya, Persib Bandung, ada Sandy Walsh Ya. main di Persib Bandung juga. Iya, Dia benar pulang tuh, pasti banyak yang bilang, ini main yang bisa main di Eropa kok main di Indonesia, kenapa udah nggak laku di Eropa? Nggak gitu Nah, juga. mereka menyesuaikan iklim sih kalau Iya, ngeliatnya gitu. dan sekedar informasi aja, ada main BRI Super League musim kemarin kalau nggak salah ya, musim ini pindah ke Eropa dan dia main di apa ya, di Conference League apa namanya itu kualifikasi buat UCL gitu. Ada sebenarnya main alumni Liga BRI Super League pindah ke Eropa, justru performanya Bagus. yang menarik lagi Barba, back Persib Bandung main di Palermo sekarang ke Italia lagi balik Oke. pulang kampung dan Oke. kemarin di laga uji coba ketemu Juventus. Federico Barba, back Persib Bandung yang dibilang, ngapain main BRI Super League gimana Disangka kelasnya? karir udah tamat main di Indonesia gitu ya. Enggak Kan? juga, ya BRI Super League udah ngebuktiin Barba di Persib Bandung buat Persib juara masih dilirik tuh sama Palermo. Dan sekarang ya bisa jadi ntar dia jadi pilihan utamanya di Palermo. Palermo. Ya kita nggak tahu kan, dan terbukti kemarin di lawan Juventus dia bisa tampil cukup oke di laga comeback-nya dia nih ke Italia. Iya. Itu salah satu contoh. Jadi main diaspora pindah ke Indonesia bukan berarti habis karirnya, enggak juga. Tom Hayo udah ngebuktiin di Persib Bandung dia angkat trofi dan menggendong Persib Bandung sepanjang musim. Kayak gitu, makanya ya kita berharap kehadiran main diaspora di sini menambah warna nih. Udah main diaspora, ada Sintayong, ada Tommy Towel yang bakal setiap pekan kayak dapat bahan dia nih buat kritik Sintayong nih ya kan. Ya iyalah. Cuan. Ini buat bahan buat kritik Sintayong dari Iya, Super iya, League ya kan. iya, iya. Persija nggak menang ya pasti tuh Bung Habis, Towel ya. pasti udah kritik habis-habisan. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa, jadi seru ya kan. Ya. Jadi Dan lebih Sintayong menarik. Nggak pernah nanggepin ya. Ya karena nggak ngerti bahasa Nggak ngerti bahasa Indonesia. Indonesia. Makanya Sintayong lu nggak usah. Tapi dari prestasinya sih kalau gue Iya. malah bikin jengkel juga sama Bung Toel sih. Bagus. Ngapa jadi seru ibaratnya ini Terus. Towel sama STI ini udah kayak Real Madrid sama Barcelona ya kan. Iya. Untuk Sintayong tuh nggak bisa bahasa Indonesia, maka Sintayong pertahankan nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau bisa lo nggak ada emosian mulu ya kan dengar kritikan dari Bung Towel. Dan kita berharap nih lagi-lagi kita Berarti juga yang kemarin kita udah pernah ngomongin wasit luar bisa masuk juga kan di emang ada Liga 1. ada beberapa wasit itu sama PSSI sama I-League yang sebagai regulator Itu Liga sebagai Indonesia. salah satu syarat apa gimana? Bukan, biar ningkatin kualitas wasit di sini. Menjadi kayak contoh lah ya. jadi pemantik lah ibaratnya, jadi booster biar kualitas dari syarat dari FIFA bukan. Enggak mesti. Tapi itu program dari Erick Thohir emang dari PSSI di bawah Erick Thohir. Salah satunya itu wasit asing berapa menjadi wasit di Liga 1 reguler ya, enggak sekali reguler.
reguler. Berarti tinggal di sini ya. Iyalah. Sering di sini. Nah, kalau dia rutin otomatis kalau daripada bolak-balik capek mending ngekos, cari kos-kosan yang 2 juta sebulan ya kan. Ada AC, ada AC. Ada AC. Kamar mandi di dalam. Nah, Kolom di luar. kayak gitu. Jadi ya gue sih optimis banget selain VAR, selain wasit asing, Far. selain diaspora banyak yang kesini. Kalau NIR enggak ya? Far doang. Iya, turnir dekat ya. Kalau VAR jauh ya beda ya kan. Mau kemana nih? Mau kemana lagi nih? Enggak, yang gue yang dengar itu yang VAR itu harus di satu tempat itu di sini apa di luar sih yang Apaan? VAR itu jadi VAR-nya itu di satu tempat nih Wan, Ah. dipusatin gitu Wan. Itu yang di mana sih? Ada wacana gitu loh. Di luar apa di sini sih gue lupa tuh. Enggak Jadi sih. VAR-nya di satu tempat, nanti mereka minta ke pusat datanya itu. Baru dibalikin ribet gue bilang gitu. Iyalah duit lagi, Ada sulit. nih, gue pernah lihat di sosial media ada Belum. wacana itu. Iya, berwacana sih bebas saya tapi Iya, buat diterapin ngejelimet. ntar ini apa loadingnya iya. Atau sinyalnya lagi hilang, gangguan kan kita nggak tahu. Tahu mati lampu kan sinyal hilang tuh. Iya, iya. Jaringan apa wifi-nya atau Tapi internetnya. seharusnya memang udah bisa ya, ada maksudnya udah bisa lebih ya kalau Oke. lemnya lebih bagus lagi. Lebih sih. bagus lagi dan Lagi sih. kita wajib nantikan nih buat teman-teman Ya, yang gue sih berharap jadi kayak Liga Turki nih Wan. Jadi sekarang pemain lama tuh banyak yang main ke Turki. Nah, Iya. Indonesia mungkin ada begitu. Banyak yang main ke sini juga buat pemain-pemain. Ya. Salah satu destinasi pensiun. Nah, kalau lo mau lihat Liga Indonesia menarik atau enggak, salah satu contohnya pas Bali United main di kandangnya. Itu bule-bule banyak yang nonton. Ya serius, bule-bule banyak yang tertarik karena banyak main jebolan Liga Belanda Eredivisie main di Bali Kesini. United. Right. Enggak main di Bali United, ada beberapa tuh kipernya, terus juga main sayapnya sama pelatih juga mantan pelatih di Liga Belanda. Jadi itu kan menjadi apa ya? Informasi keluar. Wah, ini kayaknya menarik nih. Nah, itu yang Enggak itu doang, PSM Yogyakarta juga pelatih dari luar, dari Belanda kalau nggak salah juga. masih gue tunggu ya PSMS ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang masih belum nggak sama Liga Indonesia, tonton dah musim baru nanti di BRI Karena Super kita League. akan kupas juga ya Liga Ya Indonesia. bakal sering kita sering kita kupas karena Iya. apa? Di BRI Super League musim baru bakal ada Mungkin persaingan kita juga lebih ada menarik. nobar ya, lagi diurus kayaknya ya nobarnya. Nonton Barca, kita nonton Barca aja. Amin. Asal nggak nontonin Biar egolnya naik Wang. Iya. Wih gitu apa subscriber segala macam tuh yang nobar. Nobarnya nonton barcode aja, nonton barcode Curious tuh kita tontonin ya kan. Jadi buat egoless atau ego lovers kalau kata Amel. Amel ya kan, ego lovers ya kan. Yang Yang enggak ada apa kemana sih? yang belum ngelirik BRI Super League, gue saranin. Kemana Amin masih di sini Bang. Ini kita mau closing kita nih. Nggak closing nih kita nih. Ya kan? Kita udah hari mau closing lu tarik lagi. Kak Amel tuh kemarin ini masih di sini loh, tahu-tahu udah enggak ada. Itu di situ sekarang tuh, di situ tuh nggak kelihatan aja. Masih di sini tapi nggak kelihatan kamera aja. Kenapa viewer turun ya ya? Dan kita sih berharap apa namanya itu di musim baru nanti BRI Super League makin naik nih Dia penontonnya. seminggu berapa sih? Berapa pertandingan sih? Dia biasa dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh. Asalkan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Berarti bisa kita 3 hari. 3 hari juga seminggu nih syuting. Oh iya, siap. Iya, udah kayak minum antibiotik lu 3 kali sehari antibiotik. Oke, thank you buat Ego Lovers yang udah nontonin konten kita BRI Super Maju League. terus sepak bola Indonesia. Dan stay tune dan tetap damai, cita damai dan semoga nggak ada lagi ribut-ribut penonton. Apapun itu alasannya jauhi hal-hal kayak gitu. Iya, iya. Thank you. Kita diam dulu katanya mau 3 2 1 kita diam dulu. Oh enggak gitu ya. Enggak bisa kita.